Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an, dan diriwayatkan daripada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Sahabat Abu Hurairah ini namanya Abdurrahman bin Sakhar. Nah, beliau dikatakan Abu Hurairah ini karena pencinta kucing. Jadi beliau kemana-mana di jubahnya nih ada kucing kecil. Pas ketika itu Nabi ada, dia keluarkan itu kucing. Maka Nabi memanggil Abu Hurairah, ya Abahir, wahai bapaknya kucing. Nah, Abu Hurairah dipanggil gitu sama Nabi, seneng. Maka akhirnya nelahlah julukannya sampai sekarang, bapaknya kucing. Itu di Arab dipanggil gitu seneng. Coba kalau di kita dipanggil wahai bapaknya kucing, ngambek gitu. Iya kan? Diriwayatkan daripada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala, bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dawuh Kanjeng Nabi, khairun nisa, sebaik-baiknya perempuan. Ini perempuan yang solihah, perempuan yang terbaik. Indallah wa rasulih wa inda jauji mungkin. Perempuan yang paling baik, khairun nisa, adapun sebaik-baiknya perempuan, imro'atun, itu adalah perempuan. Idza nadorta, ketika kamu melihat, ilaiha, kepadanya, sararotka, maka menggembirakan itu perempuan, membahagiakan itu perempuan, kepadamu. Jadi perempuan yang terbaik itu, dawuh Kanjeng Nabi, kalau dipandang menyenangkan. Misalkan kita pandang-pandangan gitu ya sama istri, dia tersenyum, dia bikin hati kita bahagia. Bukan dipandang manyun aja misalkan. Iya kan? Mana ada apa suami bahagia melihat istrinya manyun. Pas begitu kita pandang, dalam keadaan udah dangdan, dalam keadaan udah cantik, udah begitu tersenyum lagi. Udah. Hati suami bahagia. Dan itu ibadah lu istri. Ketika ibadah yang besar paling sisi Allah, ketika dipandang oleh suami, bikin seneng hati suami. Makanya dikatakan oleh orang Jawa nih, pepatah Jawa, kata orang Jawa, kalau bojo kamu nurut, kamu punya istri kau nurut, maka kamu jadi raja. Enak nih mati dunia deh, kayak di surga. Punya istri nurut, suami jadi raja. Tapi kalau punya istri cerewet, sabar si suami jadi wali. Orang cepat jadi walinya, punya istri cerewet nih barokah. Asal kita sabar. Bisa jadi. Lu kalau misalkan kadang nurut, kadang cerewet, ya jadi raja wali berarti. Ya, iya. Tapi memang begitu kata Imam Ghazali dalam kitab Ihya nih, Jaujani Madrasatul Aulia. Kita punya istri yang cerewet itu sekolahnya para wali itu. Jadi kalau lulus udah dilantik, udah asal sabar. Tapi kalau nggak lulus stroke, udah insya Allah. Perempuan yang terbaik menurut Kanjeng Nabi itu adalah perempuan yang kalau dipandang menyenangkan. Kemudian wa idza amartaha ata'atka, dan kalau kamu memerintahkannya ata'atka, maka dia nurut. Kalau dipandang bikin hati seneng suami, diperintah nurut luar biasa. Ya tapi tetap walaupun perempuan yang terbaik diperintah nurut, suami jangan main asal tunjuk-tunjuk aja. Kenapa? Karena Nabi mencontohkan. Bagaimana Nabi mencontohkan ketika Nabi di rumah, ya kan? Nabi ketika di rumah, ternyata Nabi membantu pekerjaan istri. Bahkan Nabi nih, kalau sendalnya copot, dijahit sendiri. Kalau bajunya sobek, dijahit sendiri. Dan Nabi membantu pekerjaan istrinya. Jadi mentang-mentang istri ini harus nurut sama suami, udah semua diperintahkan sama suami. Itu suami kejam kalau begitu. Nggak punya toleransi.
Jadi sifatnya perempuan terbaik itu kalau dipandang menyenangkan, kalau diperintah nurut, siap terus. Makanya apa dalam hadis, nanti ada hadis di sini. Ketika suamimu meminta dan istri lagi ada di atas unta, maka harus nurut katanya. Kenapa? Ya itu memang begitu. Istri soleha nih mesti nurut. Lu misal kita nih udah dangdan mau kondangan, bajunya udah yang paling bagus dipakai, bedaknya yang paling mahal, udah siap mau kondangan. Dipanggil sama suaminya lagi kepengen, misal kira-kira ibu-ibu berangkat kondangan apa nurut panggilan suami? Ya berarti kalau misalkan nurut panggilan suami, wah udah hebat, perempuan solihah, khairun min alfi rajul, atau lebih baik daripada 1000 laki-laki yang hebat. Lu sampai perempuan nih, sampai Nabi bersabda begini, ayyuma mra'atin matat wa jaujuha anharodin dakholatil jannah. Siapa aja perempuan yang meninggal dunia kok suaminya ridho, suaminya nangis pas istri meninggal dunia, itu perempuan bakal masuk surga. Kira-kira zaman sekarang ketika istri meninggal, suami menangis apa enggak banyaknya? Hah? Menangis apa enggak? Hah? Nangis? Ya berarti ridho insya Allah. Nangisnya nangis sakit hati apa nangis sedih? Kemudian wa in gibta anha, dan kalau kamu pergi anha meninggalkan itu istri, hafidotka, maka itu istri menjaga kehormatan suaminya dijaga kehormatannya, kekurangannya dijaga, nggak pernah diceritakan sama orang yang lain, kehormatannya dijaga, nggak kayak zaman sekarang ya kan, kekurangannya suami diceritakan. Lu suamiku nih begini, kalau tidur masya Allah ngoroknya berisik banget, diceritakan, itu nggak boleh, iya kan? Al-Quran bicara kunna libasul lakum wa antum libasul lahun, harus saling menutupi. Suami menutupi kekurangan istri, istri menutupi kekurangan suami. Kalau mau cerita, ceritalah kelebihannya. Jangan, nggak boleh apa istri menceritakan. Makanya di sini istri yang solihah itu kalau suaminya pergi, maka si istri itu menjaga kehormatan suami, bukan malah jadi kesempatan. Oh, mumpung suami nggak ada, bebas main terus, nggak pulang-pulang. Berangkat hari Jumat, pulang hari Rabu. Lu Allah main itu. Kemudian bimalika wa nafsya, itu si istri menjaga kehormatan suami, bimalika, di dalam harta suaminya dijaga. Nggak sampai suami pulang TV udah hilang, dijual, mesin cuci hilang, semua dijual-jualin. Wa nafsiha, dan menjaga dirinya itu perempuan, nggak pernah dia selingkuh, nggak pernah dia berhubungan dengan laki-laki yang bukan muhrimnya, nggak pernah dia melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu perempuan yang model begitu, itu perempuan yang paling hebat. Itu kan bisa lu mudah kita laksanakan, ya kan? Kalau dipandang menyenangkan berarti tinggal modal senyum sama dangdan doang. Nyum dangdan, kalau dipandang oleh suami dangdan, kalau diajak oleh suami mau. Lu kadang-kadang perempuan ini kalau udah usianya 40 tahun ke atas, kalau siang menor, kalau malam pakai balsem, iya kan? Suaminya malas jadinya, akhirnya mau tidur nggak jadi, udah nonton bola aja deh kalau begitu. Orang bau minyak telon sama balsem. Wallati takhafuna nusujahunna fa'idzuhunna bil madaji. Apa itu? Wallati, adapun perempuan, takhafuna, yang kamu menduga, ain tazunnuna, adapun seorang istri yang kamu menduga, nusujahunna, kepada nusudnya ini perempuan, kata orang Jawa purik, atau nih si istri ini menentang sama suami.
Kalau perempuan yang kamu duga dia itu menentang, nggak nurut atau ngambek, maksudnya nusuk buduhunna, ini si perempuan ngambek lakum kepada kamu sekalian. Warofa angkusihinna, dan si perempuan ini mengangkat dirinya alaikum atas kamu sekalian takaburon karena sombong. Kadang-kadang perempuan ini kalau udah ngambek kan begitu, dia mengangkat dirinya atau membusungkan dadanya. Loh, kamu siepi ke suaminya, kamu tuh kan begini begitu loh. Kalau bukan karena aku, wah udah. Nah kalau misalkan perempuan udah mulai begitu tuh, udah mulai marah, mulai menunjukkan egonya, fa'izuhunna, maka kata Allah, maka nasihati dia, nasihati yang baik. Loh, perempuan lu kalau begitu bahaya, lu itu dosa gede. Lu nggak mati takutnya kalau lagi marah-marah sama suami kemudian Israel datang gimana? Lu bisa mati sul khotimah lu. Ya iya, orang lagi berbuat dosa. Lu kalau mati sul khotimah, lu nanti neraka selama-lamanya gimana? Karena itu dinasehati. Kalau istri lagi ngambek, lagi nyap-nyap gitu, nasehati. Ya misalkan kalau lagi ngambek nasehati malah tambah parah, ya nanti tunggu adem dulu nasehatnya. Udah adem, dia udah mulai turun emosinya, kasih nasihat. Karena hidup di dunia sebentar, apa sih kita mempertahankan ego, mempertahankan kemarahan, mempertahankan kebencian, buat apa? Apa manfaatnya, apa gunanya? Apa kita mau mati bawa sifat-sifat yang jelek begitu? Padahal orang yang selamat itu Allah nyatakan di Al-Quran, illa man atallaha biqalbin salim. Orang yang datang menghadap Allah, suatu kepada Allah, membawa hati yang selamat, nggak ada benci, nggak ada dendam, nggak ada sombong, nggak ada ujub. Tuh orang yang bakal selamat. Masa kita pertahankan tabiat-tabiat yang model begitu? Pahawipuhuna, maksudnya nasihati itu kata Syekh Nawawi Banten, pahawipuhuna, takut-takut itu istri, takut-takuti Allah tentang azabnya Allah subhanahu wa ta'ala, wahwa mandub. Jadi kita nakut lu, nanti bisa kena azab lu, bahaya lu ya, jangan dilanjut-lanjutin. Kalau marah jangan lama-lama. Lu kita nih kalau misalkan lagi ini nggak apa-apa, misalkan diam-diaman, tapi jangan lebih dari 3 hari, paling lama udah 3 hari. Kalau misalkan perlu saling introspeksi pada diam-diaman, jangan lebih dari, kalau udah 3 hari deh saling nyapa lagi gitu. Wahwa mandubun, dan menasehatkan suami, memberikan nasihat, kamu harus takut lu kepada siksanya Allah, itu hukumnya sunnah. Memberikan nasihat begitu, nasihat diberikan peringatan tentang azabnya Allah subhanahu wa ta'ala, bagaimana istri yang durhaka itu akan kena murkanya Allah. Nah, kita menasehatkan seperti itu, hukumnya sunnah. Contoh, ka'ayyakula, seperti hendaknya berkata siapa rajulu, seorang laki-laki, seorang suami, li zaujatihi, kepada istrinya, ittaqillah fil haqqil wajib, wahai istriku, takutlah kamu kepada Allah di dalam hak yang wajib. Hak yang wajib itu berarti hak suami, kewajiban istri. Apa kewajiban istri? Taat kepada suami, menyenangkan hati suami. Lu kalau istri misalkan kayak Siti Khadijah, itu bagaimana Siti Khadijah? Siti Khadijah itu tahu bahwa perempuan itu tugasnya mendorong, memotivasi, mensukseskan suami. Karena kalau suaminya hebat, suaminya mulia, istrinya juga jadi mulia. Suaminya menjadi menjadi camat, ya istrinya juga dipanggilnya Bu Camat, ya kan? Coba kalau istrinya misalkan jadi Bu Camat, nggak mungkin suaminya dipanggil Pak Camat. Karena itu memang kemuliaan istri itu ikut kemuliaan suami. Udah pasti kalau suami mulia, istri mulia. Sehingga kata ulama, tidak ada kesuksesan seorang laki-laki
kecuali di belakangnya ada peran seorang perempuan yang hebat, karena itu bantu suami supaya menjadi orang yang sukses. Li alaiki wahdari al ukubah, takutlah wahai istri kepada Allah akan siksanya Allah di dalam hak yang wajib atau di dalam kewajiban kamu kepada suami, dan takutlah akan siksa. Kemudian si suami juga menasihatkan istri, wa yubayinu annan nusuja yuskitun nafaqah, dan si suami menjelaskan bahwa sesungguhnya yang namanya nusuk, ngambek itu akan menggugurkan nafkah. Jadi kalau nafkah itu sebenarnya itu kalau misalkan sehari sesuai kemampuan ya, memberikan nafkah sesuai kemampuan. Jadi sehari misalkan nggak ngasih, nanti jadi hutang. Besoknya ya hutang. Tapi kalau nusuk enggak, nafkah itu menjadi gugur, nggak menjadi hutang. Ya udah. Jadi kalau misalkan si istri ngambek atau marah atau nggak nurut sama suami, ya udah. Kalaupun nggak diberi nafkah, memang secara hukum nafkahnya itu gugur. Suami udah tidak berkewajiban memberi nafkah. Ketika nusuk aja, ketika udah balikan lagi, baik lagi, kasih lagi. Kemudian wal qasma wadzalika bila hajrin, dan juga si istri kalau misalkan nusyuj, ngambek menentang suami, satu nafkah gugur, yang kedua giliran jadi gugur. Kalau misalkan suami punya istri beberapa, gilirannya dia istri yang ngambek itu, yang nentang itu gugur. Bukan hanya nafkah, giliran pun jadi gugur. Wadzalika bila hajrin wala darbin, dan dia nusyuj itu nggak usah didiemin, maksudnya didiemin nggak usah. Kalau sapa aja, dan jangan sampai kita memukul. Karena zaman sekarang ya Allah, udah berita di YouTube ada suami membunuh istrinya, naudzubillah min dzalik ya. Ada istri memotong itunya suami, wah udah macam, ada mayit dalam koper, mayit dalam, ya sudah, kok pembunuhan semuanya ini, ada dunia ini kok begini banget. Mala Allah tubdi udron. Kenapa? Karena boleh jadi si istri ngambek begitu itu dia menjelaskan alasannya. Kalau kita ngomong baik-baik, kalau ini kan dia menjelaskan, loh ternyata saya ngambek ini karena suamiku begini, gitu kan, jadi maklum akhirnya. Dia bisa menjelaskan alasannya. Saya ngambek itu karena begini misalkan. Nah itu, karena itu tidak boleh ketika istri nusyud kita mendiamkan, nggak boleh, apalagi memukulnya. Ketika dia nusyud, maka kita harus tanya baik-baik. Kenapa? Boleh jadi si istri akan menjelaskan alasannya kenapa dia ngambek. Kemudian autatuba amma jara minha biguridrin, atau si istri ini bertobat amma jara minha biguridrin, daripada sesuatu yang telah berjalan daripada istri yang tanpa alasan. Atau mungkin kadang-kadang orang tahu-tahu ngambek aja, lihat suami ini misalkan kayak jengkel aja, akhirnya kan ketika kita ajak ngomong, kita nasihati, lu takut lu kepada Allah, akhirnya dia bertobat, dia minta ampun. Nah itu makanya jangan ketika ngambek jangan malah didiemin, apalagi main kekerasan, naudzubillah min dzalik. Kemudian wa yustahabu, dan disunahkan, ayudzakira, hendaknya mengingatkan si suami lah kepada istri, kepada hadis fisohihain, yang ada di dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim, min qaulihi, daripada dauhannya sabdanya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dauh Kanjeng Nabi, idza batat, apabila semalaman, siapa almaratu, seorang istri, hajiratan, dia meninggalkan pirosa jaujiha, kamar suaminya, la'anat, maka melaknat kepada itu si istri, siapa al malaikatu, para malaikat,
hatta tusbiha, sampai pagi hari, sampai dia minta maaf. Ini hadisnya riwayat Imam Bukhari dan Muslim, sahih, hadis sahih. Dawuh Kanjeng Nabi, siapa istri yang semalaman ngambek sama suami, akhirnya tidurnya pindah, tidurnya pindah, nggak mau tidur sama suaminya, misalkan tidur di dapur atau di mana, maka malaikat akan melaknatnya. Berjuta-juta malaikat melaknatnya kepada itu istri sampai pagi, sampai si istri minta maaf. Lu apa nggak bahaya lu kalau begitu? Lu ya kan dilaknat sama malaikat. Orang kita dilaknat sama orang-orang aja udah kayak gimana, misalkan dihujat, kita dibully di medsos, udah kayak gimana, apa nih malaikat yang melaknat. Karena itu harus takut. Kita hidup yang sabar, hidup di dunia hanya sebentar. Lu suaminya salah ya, suami kita kan bukan malaikat, harus memaklumi. Begitu juga suami harus memaklumi istri. Ada salahnya kita manusia biasa, mesti suami yang bisa memaklumi istri, istri pun harus yang bisa memaklumi suami. Akhirnya kan tenang, santai. Karena ini hadisnya sahih, siapa istri yang semalaman marah kepada suaminya bahkan pindah dari tempat tidurnya, maka para malaikat melaknatnya sampai pagi. Wama, dan juga hadis Tirmidzi yang diriwayatkan di dalam kitab Sunan At-Tirmidzi min qaulihi, daripada sabdanya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayyumam ra'atin, siapa saja perempuan batat yang semalaman, wajaujuha, dan suaminya itu perempuan radin ridho anha kepada itu perempuan, dakholat, maka bakal masuk itu perempuan al jannata, ing surga. Loh, makanya perempuan menyenangkan hati suami itu, ridho kepada suami itu pahalanya besar. Pahalanya nggak gratis, pahalanya besar. Nih, dawuh Kanjeng Nabi, siapa aja perempuan yang semalaman, semalaman suaminya itu ridho kepada dia, karena suaminya dilayani dengan baik, ya kan, misalkan suaminya pengen dilayani dengan baik, maka itu perempuan bakal masuk surga. Kalau misalkan itu perempuan itu malam itu meninggal dunia, surga. Jadi balasannya dari Allah, istri yang menyenangkan hati suami, yang membuat hati suami puas, yang membuat hati suami ridho, itu dakholatil jannah, itu perempuan bakal masuk surga. Lu daripada mempertahankan marah, misalkan yang membuat kita marah, misalkan uang, paling uang berapa kalau dibandingkan surga, mahal mana? Lu surga ini sampai dikatakan oleh Kanjeng Nabi nih, itu kerudungnya perempuan ahli surga, kalau misalkan ditukar dengan dunia beserta isinya, nggak terbeli tuh kerudungnya penduduk surga. Itu kalau mau dibeli oleh dunia beserta isinya, nggak kebeli, masih kurang. Mahal surga nih, mahal. Kada keterangan itu pisar nihayah alal goyah, di dalam kitab Syarah Nihayah alal goyah. Kalau misalkan si istri ngambek, marah, udah dinasehati, diperingatkan, deh yang takut lu sama Allah Subhanahu wa taala, masih aja ngambek aja, masih tetap, maka wahjuruhunna, maka meninggalkanlah kamu hunna kepada itu istri fil madaji, di tempat tidur, pisah ranjang. Tapi tetap kita tanya tadi, jangan didiemin, cuman pisah ranjang. Kenapa? Kalau orang dulu nih pisah ranjangnya takut. Kalau zaman dulu nih, orang kalau misalnya perempuan disuruh tidur sendiri nggak mau, takut, mesti dia minta baik-baikan sama suaminya. Kalau sekarang dia udah berani, udah biasa sendiri gitu ya. Tijaluhunna, yaitu meninggalkanlah kamu huna kepada si istri fil firosi, di kasur, dunal hajri, tanpa mendiamkan, fil kalami, di dalam omongan, walayadribuha, dan tanpa memukul kepada istri, nggak boleh, jangan mendiamkan dan juga jangan memukul. Kenapa? Li anna fil hajri asaron dohiron,
bi ta'dzibin nisa, karena sesungguhnya di dalam mendiamkan itu akan ada dampak yang nyata, bakal ada dampaknya di dalam mendidik itu perempuan. Coba aja kalau perempuan didiemin, nanti ini loh ada dampaknya deh. Bisa ke suami ini jadi gimana gitu. Karena itu jangan didiemin dulu. Nah, udah pisah ini, pisah apa tuh? Pisah ranjang, masih ngambek juga. Misalkan, wadribuhunna, maka boleh memukul kamu sekalian huna kepada nisa, dorban dengan pukulan, ghairu mubarrihin, yang tidak menyakiti. Pukulan yang tidak menyakiti, cuman untuk supaya takut doang. Itu pun in afada adarbu, kalau memang memukul begitu bisa memberikan faedah, ada faedahnya. Wa ila, kalau tidak berfaedah, pala dorba, jangan. Apalagi kalau zaman sekarang udah mendingan jangan. Kalau berfaedah boleh, takutnya cepret misalkan, tapi kalau nggak ada faedah jangan. Itu kadang bisa lebih galak istri. Kalau kita main begitu, istri bisa lebih galak. Makanya kalau tidak ada faedahnya nggak usah. Wala yajuju ad-darbu alal wajhi, dan tidak boleh si suami memukul kepada wajah. Lu jangan manusia, haram hukumnya seseorang memukul wajah hatta kepada binatang. Gak boleh kita suami kepada istri atau orang tua kepada anak. Pukul wajah nggak boleh. Kalau mau pukul badannya itu, kakinya tuh. Tapi kalau ke wajah nggak boleh. Hatta ke binatang memukul wajahnya itu hukumnya haram. Nggak boleh. Maka si suami tidak boleh memukul wajahnya. Wal mahalik, dan tidak boleh memukul tempat-tempat yang berbahaya, tempat-tempat yang bisa mematikan. Kata orang ahli silat nih, sejengkal-sejengkal ya, tempat berbahaya sejengkal ini. Jengkal lagi nih ulu hati, sejengkal. Itu kalau kena pukulan tempat-tempat itu bisa bahaya. Karena itu jangan memukul ke mahalik, tempat-tempat yang berbahaya. Bal yadribu dorbat takjir, tetapi kalau mau mukul itu dorbat takjir, pukulan yang supaya dia kapok doang, supaya dia nggak ngamuk-ngamuk lagi, nggak marah-marah lagi. Tetapi tetap wal aulalahu al afi, yang paling utama nggak pakai memukul, tapi suami memaafkannya. Lu suami itu kalau sabar, punya istri, wah udah cerewetnya luar biasa, misalkan ngamukannya luar biasa, sabar si suami itu bisa jadi wali. Paling cepat jadi wali itu seorang suami kalau punya istri cerewet, udah cerewet, ngamukan misal, gampang ngamuk, sabar, jadi wali. Itu dulu nih diceritakan ada seorang wali namanya Syekh Abdurrahman Bajal Haban. Syekh Abdurrahman Bajal Haban nih tukang nyapu di masjid gitu. Tukang nyapu, bukan ulama, tukang nyapu. Masya Allah, dia punya istrinya cerewetnya luar biasa. Itu Syekh Abdurrahman Bajal Haban nih kalau pulang dari masjid, pulang dari mana kerja, itu istrinya minta digendong sampai ke atas. Wah, digendong. Wah, udah cerewetnya luar biasa. Diomelin begini begitu nggak pernah menjawab. Syekh Abdurrahman banyak diem aja. Gimana udah dikunyah sama istrinya, diem aja, sabar. Cuman lama-lama setiap hari begitu ya, kadang-kadang jenuh juga Syekh Abdurrahman Bajal Haban. Akhirnya ngomong sama istrinya, istriku, saya di sini nih nggak ada duit yang gede, pengen ke kota mau cari duit yang gede-gede. Padahal sebenarnya tujuannya mau ke gunung, pengen nenangin pikir. Cuma kalau ngomong begitu bisa diomelin lagi. Kalau ngomongnya cari duit kan dimaklum. Akhirnya dia berangkat ke gunung. Pas di gunung di tempat kholwat itu udah ada 2 orang yang lagi kholwat. Itu orang yang lagi kholwat nih kalau dia lapar, dia doa sama Allah. Ya Allah, dengan barokahnya Syekh Abdurrahman Bajal Haban, turunkan makanan. Langsung makanan turun. Nggak pakai bawa bekal, makan langsung turun. Syekh Abdurrahman Bajal Haban di situ makan gitu. Pas kata 2 orang nih, sekarang giliran kamu, coba kamu. Akhirnya dia berdoa, bukan hanya 2 piring, langsung 3 piring datang. Lu ternyata ini 2 orang yang tadi doa itu, dia tawasulnya kepada Syekh Abdurrahman Bajal
Haban. Si Abdurrahman Bajal Haban nggak tahu kalau dirinya wali. Taunya setelah ini dua orang kalau doa ini bertawasul atas nama si Abdurrahman Bajal Haban. Akhirnya dia doa langsung ketiga. Sekali doa nih, doa lagi langsung tiga lagi. Karena baru tahu. Makanya kalau kita punya istri cerewet, sabar udah hebat bener. Oh. Surganya nanti surga kelas tinggi, asal sabar. Tapi kalau nggak sabar ya bisa mati muda-muda. Li'anna darba litadib maslahatun lahu wa darba rajul zawjatahu maslahatan li nafsi. Memukul dengan memaafkan itu tentu yang lebih utama adalah memaafkan. Kenapa? Karena memukulnya seorang suami untuk tujuan mendidik itu maslahatnya buat suami, iya kan? Sedangkan memukulnya suami kepada istri itu maslahatnya untuk diri suami. Tapi kalau misalkan dia memaafkan, maslahatnya ya buat suami juga buat si istri juga. Karena itu tentunya memaafkan itu lebih baik. Humila al-wa'du fi hadil ayah ala halati adami tahaqquq wal hajri ala tahaqquqi min ghairi taqarurin wa darbi alama idza taqarra an-nusuj. Nah, dalam ayat tadi Allah menjelaskan kepada para suami kalau kamu menduga istri itu ngambek, istri itu nentang, maka nasihati dan kemudian urutan-urutannya. Ayat itu maksudnya menjelaskan atas keadaan yang tidak benar-benar nyata. Baru mau ini kita udah nasihati. Kenapa? Kalau udah ngambek dinasihati ya malah tambah bahaya ya kan. Orang lah kalau ngambek misalkan kita nasihati, loh dah jangan bawa-bawa Quran kan begitu. Jangan bawa-bawa Nabi, jangan bawa-bawa ini. Jangan, maksudnya udah kelihatan mau ngambek-ngambek nih, baru nasihati. Jangan udah ngambek kita nasihati, wah udah nggak bakal ada denger udah. Langsung kata dia nggak usah bawa-bawa Nabi, nggak usah bawa-bawa Quran, nggak usah bawa-bawa ini udah. Wal hajru ala tahakkuk. Nah, diam itu ketika udah nyata-nyata ngambek. Udah nyata-nyata ngambek ya kita diam. Tanpa mengulang-ulang dan memukul itu kalau memang udah jelas berulang-ulang ngambek. Ngambek lagi ini. Tapi kalau baru sekali nggak boleh. Kalau memang udah takarur, udah berulang-ulang. Wa masohahu ar-Rafi'i lakin so'an Nawawi Jawa Jadorbi. Itu adalah penjelasan yang disohhekan oleh Imam Rafi'i, tetapi kalau menurut Imam An-Nawawi ya boleh saja memukul walaupun wa ilam yatakarur an-nusuj, walaupun tidak berulang-ulang nusujnya. Tapi dengan catatan Imam Nawawi memperbolehkan itu in afada ad-darbu, kalau memang memukul itu memberikan faedah, menjadi tambah baik, menjadi dia nggak ngambek. Tapi kalau misalkan tambah parah ya jangan. Jadi kalau tambah parah dia malah tambah ini, jangan. Kalau ada faedahnya boleh. Wa taqdiru ayat alaihi wallati takhafuna nusujahunna. Adapun kira-kiranya ayat di atas itu yang kalau perempuan itu kamu khawatir marah, fa inna sajna fahjuruhunna fil madaji. Maka kalau itu perempuan marah, maka tinggalkanlah di tempat tidurnya, wadribuhunna, dan boleh memukulnya. Pamakna apa itu? Pamakna takhafuna hina idin ayat ta'lamun. Maksudnya makna takhafun itu adalah kalau kamu sudah benar-benar mengetahui dia marah. Wa kharaja bil ilmi bin nusuj ma idza dhaharat amaratuhu imma biqaulin kana sarat tujibuhu bi kalamin hasin. Maksudnya
termasuk mengetahui kita nusuk itu kalau dia memperlihatkan tanda-tandanya dengan ucapan. Biasa ngomong sama kita halus, baik, dia ucapannya ketus misalkan, ucapannya kasar, atau berkata menjawab dengan kasar. Yang sebelumnya bahasanya halus. Kalau sebelumnya kasar ya enggak, biasa aja. Emang sebelumnya halus, kok dia tahu-tahu ngomongnya kasar, oh berarti lagi ngambek. Atau dia ucapan biasa aja tapi perbuatannya, karena kadang orang-orang yang berpendidikan itu marahnya itu dengan perbuatan, omongannya diem, nggak banyak ngomong begini begitu, tapi perbuatannya. Jadi kita bisa mengetahuinya dengan ucapannya dia marah itu, atau bisa mengetahui dengan perbuatannya. Kaya jida mina iradon wa abusan, misalkan perbuatannya kayak kita mendapatkan si istri itu melengos terus, kita pandang melengos, atau abusan, cemberut, biasanya selalu tersenyum, kok ini cemberut aja, manyun aja, padahal ba'da talatupin, tadinya selalu kasih sayang, watola koti wajin, wajahnya selalu tersenyum, ya fa innahu ya'iduha bila hajin wala dorbin wabila dorbin. Kalau misalkan kelihatan tanda-tanda begitu, maka nasihatilah itu istri tanpa mendiamkan dan tanpa memukul. Pain ata'nakum wallahu a'lam bishawab.